pelanggan juga bisa atau warga bisa menggunakan kartu langganan. Iya, betul. Bisa jelaskan soal Iya. tarifnya, Pak? Kalau tarif kita per perjalanan itu kan tadi ada yang 2.000 sampai 10.000 ya. Ya. Tapi untuk yang berlangganan bulanan itu jauh lebih murah. Jadi untuk mahasiswa, untuk pelajar itu 25.000 per bulan, bayangkan bulan bebas gitu. Terus kalau yang masyarakat biasa itu 35.000. Termasuk kalau misalkan maaf ada yang tunanetra, itu biasanya ketika naik dijemput, nanti diinformasikan mau turun di mana gitu ya. Nanti dari petugasnya itu langsung menginformasikan kepada petugas pengamanan kita yang di dalam kereta itu untuk mendampingi nanti turun di mana, dan itu pada saat turun sudah dijemput lagi sama petugas kita juga di sana. Merasakan ya, membuktikan ya warga Palembang harus mencoba. Ya. Betul. Kalau perlu mengukur waktunya, Iya, ya kan? betul. Dibandingkan hematnya waktu, hemat biaya, Betul. dan nyaman, Iya. aman ya Pak. Iya. Biaya nih yang sudah pasti biaya perjalanan itu. Kalau kita komparasi mungkin. Selamat sore Tribuners, ketemu lagi kita di acara tamu Tribun Sumsel dan Seripo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Rode Paulus Gago Pujiono. Beliau adalah Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Betul begitu Pak? Betul. Kepala Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Iya. Beliau ini secara sederhana kita sebut bosnya LRT Sumsel lah gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh kita diskusi obrol Pak soal LRT Sumsel ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, Balai Pengelola Kereta Api Ringan itu apa Pak? Iya. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan itu adalah salah satu unit pelaksana tugas di bawah Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi kita dari sisi pemerintahnya, jadi Balai Pengelola Kereta Api Ringan ini itu ditugaskan untuk menjadi pengelola pengoperasian kereta api ringan di Sumatera Selatan. Nah, ini jadi pertanyaan ini, kereta api ringan itu apa? Ya, jadi kalau di dalam pembagian angkutan massal itu jadi ada 3 tipe, ada 3 urutan. Dan yang paling rendah itu namanya BRT, Bus Rapid Transit. Jadi itu yang sekarang menggunakan bis, kendaraannya bis, itu beroperasi di jalan. Dan prinsipnya bahwa angkutan massal itu baik dari BRT, LRT sama MRT semuanya harus memiliki trek tersendiri yang steril. Kalau di Jakarta itu kan sekarang ada busway itu ya, dia kan pasti ada separatornya. Itu memastikan kendaraan itu melewati jalan yang ada di situ dan itu steril harusnya. Terus yang setelah BRT naik lagi namanya LRT, Light Rail Transit. Itu ciri khasnya adalah dia kereta api ringan dan beroperasi biasanya elevated di atas. Dan semuanya didesain untuk bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Kalau bis kan memang paling banyak satu bus itu bisa 50, terus kalau di double decker itu bisa sampai 100. Nah, di atasnya ada LRT tadi ya. Nah, LRT ini bisa didesain dengan kapasitas yang lebih besar. Tadi memiliki trek sendiri, prinsipnya sama seperti kereta api. Cuma pakai elevated ya dengan tenaga penggerak dan seterusnya. Nah, setelah kalau LRT yang ada di Sumatera Selatan ini kapasitasnya kurang lebih 400, ada 3 gerbong dan itu nanti bisa dikopel, bisa ditambah lagi kalau memang jumlah penumpangnya akan meningkat. Terus setelah LRT adanya MRT, Mass Rapid Transit. Nah, ini kecepatan tinggi, terus kapasitasnya jauh lebih besar. Prinsipnya dia di track yang dengan yang rail, baik itu bisa di subway di bawah ataupun yang at grade yang sama dengan sejajar. Tapi prinsipnya
mengangkut penumpang yang jauh lebih besar dengan kecepatan tinggi. Jadi itu pembagian level atau level-levelnya gitu. Paling rendah BRT, LRT yang sekarang beroperasi di Palembang yang sekarang kami kelola, terus di atasnya MRT seperti itu. Iya, iya. Selain tadi warga juga mengetahui yang namanya KRL. KRL. Bedanya dengan LRT ini apa? Iya, kalau KRL itu sebenarnya tipikalnya hampir sama dengan MRT sebenarnya. Kereta listrik kan, kereta listrik, jadi dioperasikan menggunakan tenaga penggerak listrik. Kapasitasnya juga besar. Tipikalnya memang untuk KRL ini bukan perjalanan jarak jauh. Berbeda dengan kereta jarak jauh ya, dengan tempat duduk yang memang didesain untuk orang duduk di atas 3 jam, 5 jam dan seterusnya. Kalau KRL itu hampir mirip sebenarnya dengan MRT maupun LRT karena memang desain tempat duduk untuk waktu perjalanan di bawah kurang lebih 2 jam. Jadi bisa berhadapan-hadapan gitu bisa ya? berhadapan, duduk ataupun berdiri, jadi seperti itu. Iya. Jadi kita punya gambaran ya? Punya gambaran. Iya, betul. Nah, ini yang menarik juga di Palembang ya. LRT ini bukan barang baru kalau dibandingkan mungkin kota-kota lain di Indonesia betul. ya. Iya. Di Palembang sudah lebih dulu hadir. Iya, betul. 5 tahun. 5 tahun. Pada tanggal 23 Juli. Iya, pada saat itu sebelum pelaksanaan Asian Games di 2018. Ah iya. Itu 23 Juli kemarin ini. Iya, kita ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Mewakili manajemen dan terima kasih, Pak. Iya. Nah, ini Pak menarik ya karena kehadiran LRT ya pada momen Asian Games hingga sekarang dinikmati Wong Kito Galo ini Wong ya. Kito Galo. Ini kan memperlihatkan atau menambah ikon Palembang sebagai kota metropolitan, kota besar ya. Iya, betul. Dan memang kota besar lah ya betul. di Indonesia, satu di antara beberapa kota. Bagaimana Pak selama 5 tahun ini perkembangan LRT di Palembang ini? Ya, kami bisa informasikan dari pengoperasian tahun 2018 sampai dengan hari ini, kami sudah total mengangkut penumpang 11,5 juta orang. Iya, jadi trennya naik terus. Jadi pada saat pengoperasian di 2018, terus sempat naik cukup signifikan di 2019, drop gara-gara pandemi. Pandemi. Jadi 2021 naik lagi, 2002 lumayan terus naik, dan sekarang ini memang ini trennya terus meningkat. Tahun kemarin di 2022 kita sudah mengangkut 3 juta penumpang. 2022. Iya. Dalam 1 tahun atau dalam 1 tahun. Oh, okay. Tahun 2023 melihat tren jumlah penumpang harian kita itu sekarang sudah kurang lebih 11.000 per hari. Itu rata-rata antara yang pada saat weekend dengan pada saat hari kerja itu sudah, kalau hari weekend lebih tinggi. Tapi kalau yang hari kerja di antara sekitar 9 sampai 10, kalau hari libur itu bisa sampai 13.000, 14.000. Jadi rata-ratanya 11. Jadi setahun ini akan mencapai berapa juta? Di target bisa sampai 4 juta. 4 juta. Iya, naik 4 juta. Ya, betul. Ya. Ini memperlihatkan antusiasme jadi warga. Betul. Jadi masyarakat sekarang melihat LRT ini kan memang angkutan umum yang modern ya, budaya baru. Budaya baru. Sebenarnya kita sekarang masih banyak mensosialisasikan karena banyak masyarakat yang belum pernah mencoba sebenarnya. Betul. Jadi naik LRT bagaimana harus menunggu, naik dengan kenyamanannya, ketepatan waktunya, itu ya, kepastian perjalanannya itu sebenarnya masih banyak yang belum tahu. Dan ini juga menjadi tantangan kita bersama. Jadi LRT ini kan dengan panjang 22 km dari bandara yang langsung terkoneksi dengan pelayanan bandara sampai dengan DCKA kurang lebih 22 km. Ya. Itu berapa menit bisa? Perjalanannya kurang lebih 47 menit. 47 menit setelah. Iya, betul. Kalau dengan menggunakan kendaraan pribadi juga itu bisa lebih dan bahkan sekarang karena kemacetan yang terjadi. Itu makanya sekarang banyak orang yang berminat menggunakan LRT karena ada kepastian perjalanan tadi itu. Iya. Terjadwal dan seterusnya. Ini sebenarnya budaya modern yang saya lihat masyarakat Kota Palembang sekarang sudah mempunyai culture itu. Jadi orang jadi modern karena ada LRT tadi itu. Ya. Jadi kita melihat budaya
bertransportasi dengan angkutan massal modern itu juga membentuk karakter masyarakat menjadi masyarakat yang modern juga ternyata. 22 km 40 menit. 47 menit. 47 menit. Iya, iya. Artinya kalau 11 atau separuhnya berarti ya sekitar hanya 23 menit ya kalau 10 kilo gitu ya kira-kira. Iya, betul, betul. Ini cukup efisien itu untuk sangat efisien. Waktu, ya itu memang karena kita ada dari 22 itu ada 13 stasiun. 13 stasiun. Ya, jadi berhenti gitu. Jadi memang untuk menaikkan penumpang dan seterusnya. Betul. Iya. Tentu selain warga Palembang ya yang dan sekitarnya tentu yang makin mengenal LRT itu. Tentu ada upaya lain ya. Kalau kita lihat di jalan itu banyak juga mobil-mobil kecil yang terkoneksi dengan LRT itu bisa dijelaskan. Iya, itu namanya feeder. Betul. Jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan minat orang menggunakan LRT adalah konektivitas, aksesibilitas menuju ke stasiun itu memang harus ditingkatkan karena jalurnya LRT itu kan sepanjang jalan utama. Nah, dari stasiun menuju ke rumah itu harus dibantu dihubungkan. Nah, makanya ada pelayanan feeder LRT. Kita sudah sudah melakukan studi, pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan Pusat itu melakukan studi untuk melihat berapa sih kebutuhan feeder untuk membantu masyarakat dari perumahan, dari sekolah, dari kampus, dari perkantoran bisa connect ke stasiun kita. Karena kalau tidak disediakan feeder, itu nanti orang juga mikir-mikir naik mobil terus ke stasiun mobilnya digimanain. Nah, kalau cukup berjalan kaki dari rumah, dari kantor menuju feeder tadi, dan feedernya gratis loh, Mas. Gratis ya? Sekarang gratis, masih gratis. Masih gratis. Terus langsung connect dengan stasiun yang ada di LRT. Nah, artinya orang bisa meninggalkan kendaraan pribadi. Lebih hemat secara biaya juga. Betul. Iya. Jadi naik feedernya gratis, lalu ke stasiun LRT, tarifnya tadi masih sama, iya. Total tarifnya regional itu paling panjang dari ujung ke ujung 10.000, tetapi kalau ini di antar beberapa stasiun cukup 5.000. 5.000 kalau antar stasiun. Ya, kurang lebih. Tapi ada beberapa stasiun yang di bawah itu. Di bawah itu ya, berarti dari berapa? Dari 3.000 sampai atau dari 2.000? Iya, kalau malah yang terintegrasi kita cuma bayar 2.000. Terintegrasi itu maksudnya gimana? Yang kalau misalkan kan kita ada pelayanan BTS ya. Oh ya. Ya BTS itu. Ya. Itu kalau dia naik BTS terus lanjut ke itu tarifnya lebih murah. Oke. Jadi untuk memotivasi orang meninggalkan kendaraan pribadi. Tarifnya itu mulai 2.000 hingga 10.000 maksimal. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ya. Jadi selain feeder ada BTS yang terkoneksi, tetapi yang feeder gratis. Gratis. Dan itu sekarang angka penumpang kita itu 30% berasal dari feeder. 30% dari feeder. Iya. Nah, bisa dijelaskan, Pak, ada berapa titik feeder di seluruh Palembang? Iya, kita ada 7 koridor. Koridor namanya? Iya, nama koridor atau trayek gitu. 7 trayek. Ya, 2 itu dioperasionalkan, dibiayai oleh pemerintah Kota Palembang. Terus yang 5 itu masih sementara kita biayai. Nanti di masa mendatang ya kami harapkan nanti pemerintah daerah, karena itu wilayahnya pemerintah daerah ya, untuk bisa membiayai, untuk bisa memberikan pelayanan murah kepada masyarakat. Jadi bisa diinformasikan itu di mana saja, Pak? Nah, ini kalau saya nggak apa, jadi saya harus baca ini. Ya, harus. Supaya betul. Pemirsa juga tahu nih. Iya, ada 7 koridor. Nah, yang pertama, rute Talang Kelapa, Talang Buruk. Ini terus rute Stasiun Asrama Haji dan Sematang Borang. Ini yang 2 rute pertama. Yang ketiga rute Stasiun Asrama Haji Talang Betutu, rute Stasiun Polresta Komplek Perumahan dan OPI, Komplek Perumahan OPI, rute Stasiun DCKA Terminal Pelaju, rute Stasiun RSUD Sukawinatan, rute Stadion Kamboja ke Bukit Siguntang. Ini yang ada sekarang. Itu berapa armada, Pak, di total seluruh feeder? Total armadanya ada masing-masing lokasi itu kurang lebih 10. 10. Iya. Tetap detailnya nanti saya akan informasikan lagi. Artinya kalau saya penumpang ini mau datang ke salah satu feeder, ada tadi Talang Kelapa ya, Mas? Iya, betul. Ya. Apakah tersedia setiap jam atau? Iya, kita
prinsipnya sama. Sama dengan Terjadwal. Jadi Terjadwal. memang headway-nya ada informasi nanti menunggu berapa menit, tapi ada kepastian tiap berapa menit pasti berangkat gitu. Setiap Penuh nggak penuh berangkat. terjadwal, iya. Oh, Jadi bukan 1 jam ya Pak ya? enggak, kalau feeder ya? bukan. Jadi ya hampir sama sebenarnya waktu menunggunya di LRT dengan feeder itu kurang lebih sama. Kalau LRT setiap keberangkatan 18 menit. 18 menit 18 ya. menit. Total ada berapa? 90 4 perjalanan dalam satu hari. 94 perjalanan. Iya, betul. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kita sampai di stasiun terus sudah terlewat ya berarti 18 menit lagi. Iya, iya, Ya, iya. jadi kita bisa merencanakan perjalanan Betul, gitu. Pak. Iya. Iya, iya. Jadi warga bisa melihat nih, oh nih setiap masuk ke Iya. feeder jam sekian gitu ya. Iya, Jadi berangkat dari feeder masuk ke stasiun, betul. dari stasiun ke tujuan. Iya. Nanti waktu pulang dari stasiun ke feeder, Betul. ya. Ada informasi juga. Iya, iya. Itu di dalam stasiun ketika kita tap in masuk gate-nya itu sudah terinformasi. Nanti kereta yang mau datang berapa menit lagi itu sudah ada SOP-nya, sudah ada digital informasinya. Ya, 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 ya. Belum lagi yang BTS ya. Ya. Kan ada juga Betul. ada banyak titik ya. Ya, betul. Bisa. Oke, oke. Oke. Nah, ke depan ini apa Pak harapannya untuk bisa lebih mendorong lagi warga menggunakan transportasi Ya. massal publik nih ya? Betul. Jadi beberapa tahun ini memang kita selain mengupayakan kemudahan ya, keunggulan dari LRT tadi melalui feeder, melalui pelayanan yang nyaman dan seterusnya, kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mencoba menggunakan LRT, rasakan bagaimana pelayanan yang nyaman tadi. Kita sudah 2 kali melakukan kegiatan naik LRT gratis. Oh iya, iya. Iya, pada saat Hari HUT Palembang Oh, Palembang ya. sama Bayangkara. Bayangkara, Iya. ya. Dan itu animo masyarakat cukup tinggi. Dampak setelah itu yang lebih bagus. Jadi penumpang kita semakin meningkat karena banyak yang sebelumnya nggak tahu nyoba terus akhirnya ini. Tapi ya itu di HUT Kota Palembang itu sampai 38.000 sehari. 38.000 Iya. sehari. Iya, terus habis itu karena mungkin rasa penasarannya sudah tahu gitu ya. Terus itu setelah beberapa hari ini penumpangnya naik terus. Nah, ketika di LRT gratis yang dalam rangka Bayangkara itu nggak sampai 30.000 karena mungkin orang Palembang juga merasakan kalau gratis penuh kayak rasanya seperti di Jakarta. Iya, Jadi iya, akhirnya walah kan sudah pernah mencoba, tapi mereka sekarang menjadi pelanggan di situ ya. Jadi kalau kita lihat komen di medsosnya gitu, kita kan punya Instagram resmi gitu ya, komentarnya itu, wah kalau LRT gratis nanti berdesak-desakan gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai tahu dan merasakan pelayanan gitu ya, dan semakin banyak yang ini. Terus kita juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang mengkampanyekan juga mengkombinasikan. Contohnya kita punya EduTrip. EduTrip itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Itu mengajak anak SD, TK bahkan untuk mencoba naik LRT, nanti didampingi sama orang tua dan gurunya. Belajar melakukan perjalanan dengan angkutan umum massal. Jadi ketika di gate beli tiket, terus naik LRT, bagaimana etikanya dan seterusnya, turun dan seterusnya, naik lift, eskalator, bahkan kita dilayani dengan petugas-petugas kita. Ya. Terus kita juga ada edu wisata, jadi kita kombinasikan, jadi tidak hanya naik LRT saja, tapi kita kombinasikan dengan ke tujuan-tujuan wisata yang ada di Kota Palembang, ke Putih Kayu, ke museum, bahkan kita sedang mendesain untuk bundling ataupun kita coba ke Pulau Kemarau, ya itu jadi di sana. Terus kita juga mempersilahkan pada masyarakat untuk bisa, termasuk pemerintah daerah, bekerja sama dengan kita memanfaatkan aset-aset kita ini di stasiun-stasiun. Itu kemarin kita ada Pokadi, pojok baca digital, kita kerjasama dengan Dinas Kepustakaan daerah. Jadi di sana masyarakat di stasiun Bumi Sriwijaya bisa menikmati layanan informasi digital, termasuk juga buku-buku yang menarik gitu. Jadi ketika di stasiun bisa mendapatkan pelayanan. Kita juga menyiapkan pojok kreasi. Jadi kalau
baru di launching. Jadi nanti bagi masyarakat yang punya kreasi, pengamen yang ingin tampil di situ, ya dipersilahkan. Jadi memang banyak event-event. Dan satu lagi Mas, kita ini kan sekarang sudah menjadi badan layanan umum. Ya, oke. Jadi maknanya apa itu dari? Ya, badan layanan umum itu jadi satker di pemerintah yang ditugaskan pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk bisa mengoptimalkan aset-aset kita, untuk bisa mendapatkan pendapatan dari aset-aset kita. Jadi kita tidak pure subsidi gitu. Jadi, nah tujuannya adalah dari pemanfaatan aset-aset tadi itu untuk mendapatkan income lebih, mengurangi biaya pengoperasian LRT yang karena ini masih disubsidi di pemerintah, ya. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan warga untuk terus mencoba, ya, memanfaatkan fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah. Ya. Stasiun kita ini terbuka untuk UMKM yang mau berinvestasi, mau bekerja sama dengan kita. Terus pilar-pilar kita itu kan sepanjang pilar itu yang itu kan bisa dipakai untuk advertising juga. Jadi kalau yang pihak ketiga yang mau berminat memanfaatkan itu ya dipersilakan. Untuk seniman-seniman bisa juga Pak pameran di situ. Pameran nanti di beberapa stasiun ada. Ya nanti dipersilakan. Yang penting ada organisasinya yang bisa bekerjasama. Tapi kalau sendiri-sendiri seperti itu nanti kurang ini. Jadi kita upayakan kan bisa ya terbuka siapapun berkomunikasi bisa. Itu bisa diupayakan betul. Gitu ya. Tadi kan pentas musik pun bisa ya? Bisa, sekarang kita punya pojok kreasi. Itu anak-anak muda, anak-anak sekolah SMA mau bikin pentas gitu ya? Iya betul. Iya lupa, kemarin kita pada saat ulang tahun yang kelima kita sudah 2 tahun ini mengadakan namanya LRT Fest. Iya. Jadi LRT Fest ini di puncaknya itu kita kemarin mengundang The Massive sama Tip X. Jadi kita membuat konser musik, kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya dalam rangka ulang tahun LRT Fest, dan kita rencanakan tiap tahun kita mengundang masyarakat lebih dari 5.000 orang datang. Itu di mana Pak? Kemarin di Jakabaring kemarin. Oh, bukan di stasiun ya? Iya betul, di Jakabaring terus. Tapi ya itu kegiatannya membeli tiketnya ada di stasiun, terus kita berikan tiket bayar itu, sekarang kita dapat tiket naik LRT dan seterusnya. Sekali lagi tujuannya supaya semakin banyak orang tahu menggunakan LRT. Tapi memang wilayah atau stasiun-stasiun LRT ini kan juga ada ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan tadi. Betul. Pojok baca, betul. Digital, pojok digital, gitu ya, itu kan warga bisa ikut memanfaatkan. Nah ini mungkin perlu disosialisasikan juga etika menaiki LRT tadi yang disebut ya. Iya betul. Kalau di negara-negara maju itu kan mendahulukan orang yang keluar. Iya betul. Ya. Nah itu bagaimana Pak upaya? Kayak kalau kita lihat pintu terbuka langsung berebut masuk. Iya. Nah. Kita bahwa pelayanan stasiun kita ini terbuka bagi siapapun, termasuk yang sehat maupun teman-teman yang difabel. Jadi semua petugas kita yang di front line itu, baik itu yang petugas tiket, pengamanan, terus asernya yang melayani, itu semuanya kita bekali dengan kompetensi yang bisa melayani dan meng-guide para penumpang untuk mengikuti etika atau tata cara di dalam stasiun maupun di dalam kereta. Jadi mulai antri tiket, masuk antri, terus ketika mau masuk di keretanya itu kan ada signage yang ditujukan nanti kalau ruang tunggu di sini, kalau dahulukan yang keluar dan seterusnya. Itu tertulis juga di announce di dalam keretanya. Jadi masyarakat pun juga ini kita latih untuk budaya bersih, tertib, antri dan seterusnya. Jadi memang budayanya itu ya etikanya. Kalau kereta datang, pintu terbuka, biarkan yang keluar, yang turun untuk keluar dulu. Ya, itu karena ini ya Pak, kalau langsung dua-duanya bisa ini menghambat waktu ya. Menghambat waktu karena juga. Kereta hanya berhenti berapa menit Pak? Kita kurang lebih 1 menit. 1 menit ya. 1 menit, jadi itu harus dibiasakan ya. Biasakan. Oke. Ada lagi, apakah ada larangan ya? Saya lihat memang nggak ada ya. Orang makan di dalam kereta itu. Iya, memang ada larangan makan, minum, terus duduk, terus
membawa binatang peliharaan, senjata tajam, makanan-makanan yang berbau tajam seperti duren dan seterusnya itu kita hindari supaya lagi karena ini kan fasilitas publik. Jadi semua orang tidak merasa terganggu, terus juga merasa aman gitu ya. Kalau misalkan bawa senjata terus bawa tempat duduk yang sendiri segala macam, kalau mungkin di Jakarta dulu zaman dulu kan ada yang nah sekarang memang nggak boleh lagi. Jadi semuanya memiliki hak yang sama, memiliki aturan yang sama. Jadi sehingga termasuk ada tempat duduk prioritas. Ya, jadi untuk ibu hamil, untuk anak-anak yang menyusui atau orang tua itu kita berikan tempat tersendiri prioritas. Nah, nanti kalau ada yang memiliki kategori itu, dia diprioritaskan untuk duduk di situ. Tapi kalau enggak ya nanti dipersilahkan kalau kosong misalkan. Jadi nyaman sekali ya Pak ya? Iya, betul. Di dalam stasiun dingin juga. Dingin, betul. Tempat duduknya juga rapi. Dan kita SOP kebersihan itu, SOP perawatan itu benar-benar kita jaga, memastikan pelayanan kita excellent gitu. Iya. Bisa dijelaskan Pak yang selain menggunakan kartu-kartu digital dari berbagai macam layanan bank itu ya, pelanggan juga bisa atau warga bisa menggunakan kartu langganan. Iya, betul. Bisa dijelaskan soal tarifnya Pak? Kalau tarif kita per perjalanan itu kan tadi ada yang 2.000 sampai 10.000 ya. Tapi untuk yang berlangganan bulanan itu jauh lebih murah. Jadi untuk mahasiswa, untuk pelajar itu 25.000 per bulan, bayangkan bebas gitu. Terus kalau yang masyarakat biasa itu 35.000. Jadi sangat menguntungkan kalau kita punya kartu langganan itu per bulan. Kalau dia mondar-mandir terus di silahkan, nggak apa-apa Pak. Setiap ini balik lagi menggunakan monggo silakan. Iya, bebas, betul. Nyaman sekali ya. Iya, sangat murah. Sangat hemat ya Pak. Iya, sangat hemat murah. Ya itu memang tujuannya pemerintah memberikan pelayanan itu kan mengurangi subsidi, mengurangi biaya perjalanan. Itu kan subsidi yang sangat tepat sasaran karena siapapun bisa menggunakan, tidak ada kasta, tidak ada kelompok, baik yang sehat maupun yang tidak, yang difabel dan seterusnya, itu diberikan kesempatan yang sama. Bahkan kita sebenarnya punya kartu untuk teman-teman difabel. Itu sekarang siapapun yang datang ke kita masih kasih gratis. Yang penting punya kartu. Dan itu petugas-petugas kita di lapangan itu memang sudah dibekali cara melayani teman-teman yang difabel. Bahkan ada petugas kita yang dilatih khusus untuk melayani yang baik yang tunarungu, yang menggunakan kursi roda dan seterusnya. Salah satu pegawai kita frontline adalah yang tunarungu. Jadi mereka juga bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang yang tunarungu. Artinya ini betul-betul untuk semua warga. Semua warga. Difabel pun jangan ragu ya. Jangan ragu, bisa betul. menggunakan layanan ini karena ada tersedia liftnya. Fasilitasnya ramah untuk difabel. Akses masuknya juga. Lift, eskalator gitu ya. Bisa ya. Tempat duduknya juga disediakan. Betul, ya. Gitu ya. Okay. Termasuk kalau misalkan maaf ada yang tunanetra, itu biasanya ketika naik dijemput, nanti diinformasikan mau turun di mana gitu ya. Nanti dari petugasnya itu langsung menginformasikan kepada petugas pengamanan kita yang di dalam kereta itu untuk mendampingi nanti turun di mana, dan itu pada saat turun sudah dijemput lagi sama petugas kita juga di sana. Jadi benar-benar pelayanan prima lah kepada teman-teman itu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak ke Tribuners nih penonton kita ya. Biasanya kan ada setelah masuk ada menunggu ya, di bawah, ya, lalu dipanggil ke atas. Betul. Kadang-kadang ada yang langsung naik ke atas. Kenapa tidak boleh menunggu di atas? Iya, kan kita SOP-nya tuh 5 menit sebelum perjalanan baru bisa naik ke atas. Ya dengan pertimbangan safety. Pertimbangan safety, kalau misalkan terlalu lama menunggu di atas juga tempat duduknya kan terbatas. Di atas kan ya kita memberikan kenyamanan lah. Prinsipnya seperti itu. Nggak usah buru-buru karena waktu 5 menit, sebelum 5 menit baru di atas itu tadi itu. Supaya karena di bawah kan ada tempat duduk nyaman, kalau di atas memang risiko tinggi ketika ada kereta lewat dan seterusnya, kalau tidak hati-hati juga nanti takut kalau terlalu lama di atas itu juga membahayakan. Membahayakan, apalagi kalau
banyak orang Betul, tiba-tiba iya. naik ke atas kan ruangnya Iya, betul. terbatas ya Pak. Iya, Iya, betul. iya, oke, oke. Nah, artinya ini apa? Makin nyaman ya, makin orang makin paham ya. Iya. Ke depan bisa sampai berapa banyak lagi orang menggunakan jasa ini Pak? Iya, target kita kan kalau sesuai dengan proyeksi dan seterusnya, harapan kita dari perintis bisa menjadi PSO. Nah, menjadi PSO itu kan kapasitasnya di atas 70% ya. Ya, sekarang kita masih di angka sudah 35, walaupun sebenarnya di jam-jam khusus itu penumpangnya sudah cukup banyak. Nah, nanti kereta kita ini kalau misalnya sudah penuh itu bisa didesain untuk jadi couple. Jadi kan sekarang 3, bisa ditambah lagi 3 lagi. Jadi kita terus berinovasi, memanfaatkan fasilitas yang ada, meningkatkan jumlah penumpang, dan harapannya nanti penumpangnya semakin banyak, terus aset-aset kita ini juga bisa dioptimalkan sehingga pendapatan yang diperoleh baik langsung dari tiket maupun dari aset yang kita optimalkan tadi itu menjadi satu kesatuan pendapatan, dan itu bisa harapannya di suatu saat bisa membiayai keseluruhan dari pelayanan LRT sehingga pemerintah tinggal untuk pembiayaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh itu. Iya. Dan ada harapan kita memang dari awal kan LRT ini kan menjadi moda unggulan. Moda unggulan, jadi masyarakat meninggalkan naik kendaraan pribadi ya, menggunakan angkutan umum. Dan memang ini itu LRT Sumatera Selatan ini kan tidak akan pernah berhasil kalau misalkan tadi tidak ada feeder, dan idealnya memang sudah harus nanti suatu saat kalau anggaran pemerintah cukup gitu ya, pemerintah daerah juga punya kepedulian, anggarannya juga ada penambahan koridor LRT lagi ya, itu kan juga akan jauh tidak tertutup. Betul, kemungkinan ya. itu ya. Sama seperti di Jakarta kan kita lihat lintasnya kan begitu banyak ya, lintas ke Bogor, lintas ke Bekasi, lintas ke Tangerang dan seterusnya. Itu semuanya akan optimal dan jumlah penumpangnya luar biasa kan, karena tadi itu dia menjangkau ke seluruh wilayah-wilayah. Nah, dengan perkembangan kota Palembang yang di suatu saat ini sepertinya juga kalau melihat kota besar Palembang ini kan jumlah penduduk semakin meningkat, perjalanan semakin meningkat, kebutuhan angkutan massal ini sepertinya tidak sudah keniscayaan. Ya. Kalau kita semua layani dengan kendaraan pribadi, wah bisa chaos, jalan udah macet semua. Pilihannya memang nggak mau harus ada angkutan umum massal untuk mengurangi beban lalu lintas tadi. Betul. Dan untuk bisa merasakan ya, membuktikan ya, warga Palembang harus mencoba. Ya. Betul. Kalau perlu mengukur waktunya, iya, ya kan? Betul. Dibandingkan hematnya waktu, hemat biaya, betul, dan nyaman, iya, aman ya Pak? Iya, biaya nih yang sudah pasti biaya perjalanan itu. Iya. Kalau kita komparasi mungkin naik kendaraan pribadi gitu ya, dari DCKA, dari OP Mall itu sampai dengan bandara itu ya, dengan waktu, biaya, langsung saja BBM-nya pulang pergi, terus sama parkir di bandara misalkan, itu dihitung udah hampir berapa kali lipat ya? Iya, berapa kali lipat. Iya. Belum kalau naik online atau taksi pasti jauh lebih mahal gitu. Iya. Nah, ini tadi kita banyak membahas LRT yang bisa sangat bermanfaat bagi warga Palembang sehari-hari. Iya, betul. Ya. Tetapi ini LRT terhubung dengan bandara. Iya. Artinya turis pun bisa memanfaatkan, Pak. Iya, ya, betul. turis atau orang yang berlibur ke Palembang. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kalau ada wisatawan nih datang ke kota Palembang, apa manfaat mereka bisa menggunakan LRT ini? Iya. Informasi itu terintegrasi ketika turun dari bandara itu menuju ke LRT diinformasikan, terus ada petugas kita yang di luar bandara itu yang menginformasikan LRT. Terus sekarang kalau kita melakukan aktivitas itu kadang-kadang kita banyak menggunakan Google Map ya. Ya. Nah, ketika menuju satu titik ke titik lain, ketika kita klik gitu tujuannya, itu salah satunya pilihannya
menggunakan LRT ada. Oh. Iya di Google Map itu. Iya, iya. Jadi menggunakan angkutan umum, jadi dari bandara jalan kaki ke stasiun, terus nanti ke lokasi yang paling dekat turun di stasiun mana itu sudah ada. Sudah ada ya. Jadi masyarakat modern sekarang kalau misalkan termasuk wisatawan, kalau menuju satu wilayah di Kota Palembang itu bisa memanfaatkan Google Map tadi. Iya, dan terkoneksi ke akan direkomendasikan menggunakan LRT juga. Iya, di situ salah satunya. sudah ada ininya, betul. Dan tadi disebutkan ada beberapa objek wisata yang bisa dijangkau dengan LRT betul, juga ya, Pak? betul. Iya. Apa aja tadi Pak? Sempat di. Ya, kalau di bandara itu kan banyak pilihan itu ya, informasi mengenai tujuan wisata Ampera, terus museum, Punti Kayu, terus mana ke Kamarau, ke Pulau Kemarau ya, dan beberapa tempat yang lain, Masjid Agung, terus saya melihat ada beberapa lokasi menarik di Kota Palembang yang bisa di Monumen, betul, iya, betul. Tapi memang paling banyak sekarang karena ikonnya itu Ampera, jadi banyak cukup juga jalan kaki ya, betul. berapa menit ya Pak ya. Termasuk lokasi-lokasi stasiun kita ini kan selain terintegrasi wilayahnya dengan wisata juga ada dengan bisnis, ada tempat hiburan seperti yang di Bumi Sriwijaya itu kan langsung terintegrasi dengan Palembang Icon itu ya. Dengan mau pusat perbelanjaan. Iya, pusat perbelanjaan gitu. Iya. Betul. Jadi kalau wisatawan datang ke Palembang, Iya. langsung menuju LRT, Iya. jangan khawatir tersesat. Jangan khawatir tersesat. Gitu ya, Pak? Betul. Dan tidak khawatir menjangkau tempat-tempat yang ikonik di Palembang gitu. Betul. Rasanya menarik ini. Ya, satu-satunya cara untuk membuktikan itu naik Payo naik LRT. Payo naik LRT. Bakso Palembang itu. Oh, siap. Oh ya, ini program selanjutnya kita rencana di 17 Agustus. Kan sebentar lagi kan? Oh iya. Ya, nanti kita akan adakan naik LRT nggak gratis tapi dipotong kemungkinan besar ini sedang di Rp17. Terus nanti kita ada event yang naik LRT menggunakan pakaian kemerdekaan gitu ya. Nanti foto terus didokumentasikan di tag di IG kita, nanti kita kasih hadiah. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang tasing gitu yang bisa sesuai dengan tema-tema yang ada saat ini gitu. Iya. Ya. Semakin memperlihatkan naik LRT ini menyenangkan gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Tribuners, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami membahas tentang LRT, ikon Kota Palembang yang ya, baru. Yang baru. Semoga kita bisa membahas lagi ya, mengikuti perkembangan tentang LRT yang akan bermanfaat bagi Tribuners semua. Sampai jumpa pada pertemuan tamu Tribun selanjutnya. Selamat sore.